Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini IHSG 26 Juni 2025 ditutup menguat. Lalu pada esok hari 27 Juni market kembali libur. Apakah akan ada kejutan saat libur besok? Semoga saja tidak. Meskipun dimungkinkan akan ada sentimen-sentimen negatif yang muncul, namun harapan kita tidak terjadi apa-apa. Dan semoga IHSG bisa kembali menguat pada Senin. Hari ini menguat 0,96%. Value transaksi cukup kecil, 9 triliun saja, dengan foreign buy 3,8 triliun, foreign sell 3,9 triliun. Namun ada hal positif lain dari market kita di mana rupiah mengalami penguatan. Semoga dengan penguatannya akan ada sentimen positif beberapa waktu ke depan di IHSG kita. Hari ini value transaksi di BMRI 470 miliar, asing ada masuk 157 miliar, BBRI 98 miliar, TLKM 85 miliar, Pegas 28 miliar, TPA 27 miliar, MMN 26 miliar, ISA 25 miliar, MDK 24 miliar, MLPT 17 miliar, dan seterusnya. Kemudian yang di distribusi asing ada BBCA 276 miliar, Cuan 83 miliar, ICBP 64 miliar, Aneka Tambang 34 miliar, ASI 30 miliar, Avia 21 miliar, BPNI 24 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita yang pada perdagangan hari ini mengalami penguatan. Sudah mulai tampak tertahan koreksinya, menarik untuk kita coba spekulasi buy. Ini sudah ada rejection di sini karena ada pernyataan damai dari Trump. Ini hari ini tidak lanjut turun namun ada rejection. Maka semoga 6.800 menjadi support kuat IHSG dan bisa kembali menguat. EMA 50 ya, semoga menjadi supportnya saat ini. Banyak emiten-emiten yang terkorelasi cukup dalam, saatnya bisa banyak emiten yang kita bisa spekulasi buy. Kita bahas beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini dari MMIX. MMIX pada perdagangan hari ini berhasil hit TP kita. Selamat bagi sobat spekulasi buy MMIX. Kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari ini dan hit TP menguat 4,19%, bahkan sempat menguat sampai ke 206. TP2 kita di atas resisten 200 dan berhasil hit di 202. Selamat kalau ada yang spekulasi buy MMIX di awal sesi, semoga sudah profit. Secara meteorologi ada akumulasi cukup besar oleh FZ, sehingga potensial berikut 200 cukup besar untuk bisa lanjut menguat lagi. Kondisi sangat uptrend. Selama bertahan di atas EMA 20 masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah. Jika turun dari 190 atau turun dari EMA 20-nya bisa pertimbangkan take profit kalau yang punya dari harga bawah. Kemudian NICL. Pada perdagangan hari ini tertahan di EMA 20. Secara meteorologi ada akumulasi oleh CCAK. Kondisinya sudah koreksi cukup dalam karena sudah ada rejection untuk NICL, menarik untuk spekulasi buy dengan support ada di sekitar 840-850. Jadi area yang cukup menarik untuk NICL karena koreksinya sudah cukup dalam. Semoga ada rejection dan bisa kita manfaatkan pantulannya untuk profit di NICL. Hari ini sempat terkoreksi sampai ke 840, kemudian menguat closing di 940. Kita coba masukkan trading plan untuk NICL. Trading plan untuk Senin 30 Juni. NICL. Jika ada koreksi ke 80 dan mau bertahan di atas itu, bisa pertimbangkan spekulasi buy. Resisten di 1000. TP2 ada di 990. 990 dari sini. Cukup high risk karena kenaikannya sudah cukup tinggi, bisa turun kencang juga emiten yang seperti ini. Kemudian ada Inco.
dari sektor basic industri hari ini banyak yang menguat termasuk Inco. Pada perdagangan 24 Juni tertahan koreksi rebound pada perdagangan hari ini. Volumenya masih kecil, namun cukup menarik bandarmologinya sehingga ini juga menarik untuk bisa spekulasi buy dengan supportnya ada di 3000. Ya, bisa pertimbangan buy and weakness kalau ada koreksi ke 3000 untuk Inco. Hari ini menguat 4,53%. Tunggu koreksi saja, akan lebih bijak untuk Inco Vale Indonesia. Kemudian BBTN. BBTN tertahan EMA 50, volumenya bagus, akumulasi bagus. Menarik untuk BBTN dengan support di 1100, bisa kita masukkan terminal untuk BBTN. BBTN support di 1100, resisten di 1210, TP2 di 1210. Sekitar sini. Kalau ada koreksi bisa pertimbangan buy and weakness. Setelah bertahan di atas 1100 bisa hold untuk BBTN. Semoga bisa kembali uptrend. Kemudian ada BSML yang masih lanjut menguat. BSML setelah kita buat di sini koreksi minor sampai EMA 20 bertahan di support yang kita buat. Lalu menguat-muat. Selamat kalau ada yang spekulasi buy BSML secara fundamental masih bagus. Ini pada perdagangan hari ini sempat koreksi sampai ke 83 namun kemudian menguat bahkan sampai ke 93. Masih potensial menguat sampai ke 100 seperti yang kita bahas sebelumnya karena ini baru breakout area sideways-nya sehingga ini baru mulai. Kalau ada koreksi ya koreksi minor, bisa buy and weakness di dekat 80 sampai 85 untuk bintang Samudra Mandiri Lines. Harusnya yang ada spekulasi buy sudah floating profit dari close price yang kita buat 13% sampai close price hari ini. Apalagi kalau yang dapat di support di 73, 23%-an. Tetap selamat kalau ada yang profit di BSML. Kemudian beberapa emiten poultry seperti Java yang dalam kondisi downtrend sudah mulai ada rejection. Pada perdagangan hari ini menguat 4,91%. Setelah terjadi distribusi beberapa waktu sebelumnya, kondisi saat ini untuk Java sangat downtrend. Kita bagian di sini HTP, setelah itu di bawah turun ke pentok EMA 20 ke pentok EMA 20. Bandarmologinya ada AG yang masuk, asing distribusi terus menerus. Jika kita lihat lebih jauh, maka ini area yang cukup menarik untuk Java di sekitar 1400. Ya, 1400 ini area yang cukup menarik menjadi support dari Java. Baik, hari ini 1495 1500 cukup spekulatif. Kalau mau spekulasi buy Java selama bertahan di atas 1400 sebenarnya menarik. Buy and weakness saja jika ada koreksi ke dekat 1400. Potensial ke mentok MA 20-nya kalau kondisi downtrend parah seperti ini. Ya. 5%-annya ada di sini. Coba kita buatkan terminal untuk Java. 1400. Resisten di 1600. TP2 di 1570. Di atas EMA 20-nya. Semoga bisa sampai karena kemungkinan di EMA 20 akan ada rejection. Selanjutnya ada Tron. Tron juga kondisi downtrend, bertahan di support 90, kemudian sudah ada rejection, kemungkinan ke pentok
EMA 20 turun lagi. Band weakness di dekat 100 cukup menarik untuk turun. Kemudian ada DKFT. Basic Industri lagi yang pada perdagangan hari ini kembali menguat ya, bertahan di EMA 20. Semoga bisa kembali sampai di 484 sampai ke 500. Sesuai bahasan kita ini masih kondisi uptrend. Kita bagian tadi di sini menguat. Kemudian ini kita bagian tadi lagi. Ya, kita bagian tadi ulang di sini. Kemudian hit TP di sini. Nah, ini trading plan sebelumnya di sini. Semoga bisa kesentuh. Selamat kalau ada yang memantau DKFT dengan kondisi uptrend atau yang masih hold dari ke bawah. Masih bisa di hold selama bertahan di atas EMA 20-nya untuk Central Omega Resources. Lalu ada BCIP yang pada perdagangan hari ini berhasil breakout resisten 100. Akhirnya hit TP. Yang kita buat di sini sempat dibawa turun. Ya, ternyata hit TP-nya hari ini. Namun yang di sini hit TP kita punya di sini bertahan 520 menguat, volume hari ini sangat besar, cukup bagus. Secara terminologi bahkan bagus, HPTF masuk. Baru saja breakout resisten psikologis di 100. Masih panjang perjalanan dari BCIP. Baru mulai uptrend jangka menengahnya, baru breakout resisten 100-nya. Ini RSI-nya juga baru golden cross. Sehingga masih bisa di hold bagi yang punya dari ke bawah, bisa pertimbangkan take profit kalau turun dari 100. Bagi yang punya dari sini, harusnya sudah profit lumayan. Untuk sobat yang punya BCIP, kita buat yang di sini 20%, masih bisa di hold. Kalau turun dari 100 bisa take profit. Kalau turun dari 100 berarti dapat 10%, lumayan. Kemudian ada BNLI yang masih lanjut menguat. Ya, jelas masih lanjut menguat sesuai bahasan kita, namun cukup high risk. Kemudian PTMP, lalu data. PTMP, Arenara, lompat, seperti markup. Bandarmologinya lumayan sebenarnya, bisa pertimbangan value weakness di 90 untuk PTMP. Terakhir, data. Data pada perdagangan hari ini ternyata yang paling tinggi kenaikannya. Biasanya ada beberapa emiten yang arah, ternyata data tidak arah namun cukup tinggi kenaikannya hari ini. Bandarmologinya justru distribusi. Beberapa support ditembusnya. Ya, cukup bisa ditebak emiten ini beberapa waktu belakangan sehingga ya bisa pertimbangan bawah weakness lagi di dekat 1300 1250. Kondisi saat ini untuk data harus menunggu momentum dulu baru spekulasi buy. Kalau belum ada momentum sepertinya emiten ini belum menarik. Nah, ini sudah ada momentum, bisa band weakness dan kemungkinan akan ada trader-trader yang cukup aktif di data. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 26 Juni 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.